kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak inspektorat pada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena selain dari laporan masyarakat, juga laporan dari inspektorat terkait adanya pelanggaran atau pungutan dalam pengurusan RPTKA ini. Alhamdulillah. Udah lama. Mana aja? Iya, Garuda TV udah lama. Kita mulai, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu dan teman media yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update penyidikan perkara tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dan 4 tersangka diantaranya telah dilakukan penahanan pada pekan lalu. Dan pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan terkait dengan update penahanan terhadap 4 tersangka lainnya. Namun sebelum Bapak Asep menyampaikan secara lengkap terkait dengan penahanan para tersangka pada hari ini, kami akan menghadirkan para tersangka dimaksud. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Baik, teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Asep untuk menyampaikan secara detail para tersangka dan konstruksi dari perkara ini. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan beberapa poin terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini adalah yang kedua atau lanjutan, karena sebelumnya minggu lalu kalau tidak salah juga kami melakukan penahanan. Di waktu itu ada 4 tersangka dan juga rekan-rekan menanyakan yang 4 lagi kapan, karena kami sudah mengumumkan bahwa tersangkanya ada 8. Nah, ini hari ini kita umumkan untuk yang 4 berikutnya. Telah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025. Sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2025, KPK telah lebih dulu menahan 4 tersangka lainnya. Sementara 4 tersangka yang ditahan pada hari ini, yaitu GTW, selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019 sampai dengan 2021. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PPTKA, tahun 2019 sampai dengan 2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan, tahun 2021 sampai dengan 2025. Jadi ada 3 jabatan yang diemban oleh saudara GTW periode 2019 sampai dengan 2020. Selanjutnya PCW, JMS, dan ALF, 3 lainnya. Yang ketiganya merupakan staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PPTKA, pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019
sampai dengan 2024. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 4 tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung sejak tanggal 24 Juli 2025 hari ini sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak di Kemenaker melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Ya, jadi pengajuan rencana penempatan tenaga kerja asing atau rencana penggunaan tenaga kerja asing ini dokumennya kan diajukan oleh perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing tersebut. Nah, dalam pengajuan tersebut kemudian oknum-oknum ini melakukan upaya pemerasan ya. Jadi prosesnya diperlambat, sehingga terjadi ketidakpastian ini sangat merugikan. Kenapa? Karena bagi TKA yang tinggal dan kemudian belum mendapatkan penempatan tenaga kerja itu dikenakan denda. Yang sebelumnya sudah dijelaskan itu sekitar 1 juta per hari. Dan ini menimbulkan kerugian apabila tidak segera ditempatkan gitu ya. Bahwa tersangka PCW, ALF, JMS selaku verifikator di Direktorat PPTKA meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Nah, jadi ini mempersulit proses atau birokrasi untuk terbitnya RPTKA tersebut. Adapun permintaan uang dilakukan dengan modus sebagai berikut. Dalam proses permohonan RPTKA secara online oleh pemohon, PCW, ALF, dan JMS selaku verifikator memberitahukan kekurangan berkas melalui WhatsApp. Nah, seharusnya kalau secara online ya, secara online itu ya di aplikasinya sendiri gitu ya. Kurangnya apa atau sudah lengkap dan bagaimana di aplikasinya sendiri. Tapi ini diberitahunya melalui WhatsApp. Jadi antara orang tersebut, oknum kepada para pengguna atau yang mengajukan ya, seperti itu. Sehingga orang yang tidak diberikan WhatsApp atau tidak diberitahu gitu, akhirnya menunggu seperti itu. Nah, kalau seharusnya di aplikasinya langsung gitu ya, seperti itu. Saudara PCW, ALF, dan JMS selaku verifikator memberitahukan kekurangan berkas melalui WhatsApp kepada pihak pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang pada pengajuan sebelumnya, atau pemohon yang menjanjikan akan menyerahkan uang setelah RPTKA selesai diterbitkan. Sedangkan bagi pemohon yang tidak memberikan uang, tidak diberitahu kekurangan berkasnya, tidak diproses, atau diulur waktu penyelesaiannya. Jadi tadi, dibiarkan untuk ketidakpastian, untuk menunggu, gitu ya, seperti itu. Sedangkan bagi yang sudah biasa, sudah memberikan uang, atau menjanjikan sesuatu, dikabari. Ya, segera dikabari. Kemudian pemohon yang tidak diproses akan mendatangi kantor Kemenaker dan bertemu dengan petugas. Ya, karena dia tidak diberitahu ya, melalui WhatsApp tersebut, akhirnya orangnya kan datang kembali gitu, nyusul ya. Nyusul, datang face to face menanyakan. Nah, pada saat itulah ya, pada pertemuan tersebut ini oknum-oknum ini menawarkan bantuan untuk mempercepat proses pengesahan RPTKA dengan meminta sejumlah uang. Setelah diperoleh kesepakatan, maka oknum ini kemudian menyerahkan nomor rekening tertentu untuk menampung uang dari pemohon. Dalam proses pengajuan RPTKA juga terdapat tahapan wawancara terkait identitas dan pekerjaan TKA yang akan dipekerjakan. Ketiga oknum ini, PCW, ALF, dan JMS tidak memberitahukan jadwal pada pemohon yang tidak memberi uang dan pengurusan RPTKA. Kalau tadi kekurangannya disampaikan melalui WhatsApp, kemudian ada proses yaitu wawancara. Nah, ketika proses wawancara ini sama, tidak diberikan informasi juga kapan wawancaranya itu dilaksanakan. Gitu. Jadi kembali prosesnya itu menghambat, memperlama dan lain-lain sehingga orang itu atau pemohon datang akhirnya ke para oknum ini untuk
meminta tolong seperti itu. Bahwa tersangka GTW, PCW, ALF, dan JMS secara aktif menyetorkan uang yang bersumber dari pengajuan RPTKA kepada pihak lain, yaitu SHWP, HY, dan DA. Ini yang sudah ditahan pada tanggal 17 ya, yang digunakan untuk keperluan pribadi. Selama periode 2019-2024, jumlah uang yang diterima dari 8 tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA kurangnya adalah 53,7 miliar. Jadi dalam periode tersebut, nah uang yang dikumpulkan adalah sekurang-kurangnya 53,7 miliar. Sementara rincian uang yang diterima tersangka GTW, PCW, ALF, dan JMS sebagai berikut. Ini kalau yang 4 sebelumnya sudah disampaikan, nah ini yang 4 lagi. Saudara GTW sekurang-kurangnya 6,3 miliar, saudara PCW sekurang-kurangnya menerima 13,9 miliar, saudara ALF sekurang-kurangnya menerima 1,8 miliar, dan saudara JMS sekurang-kurangnya menerima 1,1 miliar. Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan dalam proses penyidikan. Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan dengan total sekitar atau sebesar 8,61 miliar. Tentu ya, ini kan sekurangnya paling tidak sekitar 45, sekian miliar itu sedang kita cek, sedang kita telusuri. Sering saya sampaikan bahwa kita menggunakan metode follow the money, follow the asset, dan lain-lain. Ya, kita akan lihat apakah uang-uang tersebut dialirkan kemana, diberikan kepada siapa, gitu ya. Atau mungkin juga sudah dirubah bentuk, ya, sudah dirubah bentuk, apakah dibelikan aset dan lain-lain, atau juga disembunyikan. Nanti pasti juga rekan-rekan ketahui atau rekan-rekan maklum bahwa kalau itu nanti disembunyikan dan lain-lain, gitu ya, menyembunyikan, merubah dan lain-lain itu masuk kategori pada tindak pidana ke TPPU ya, seperti itu. Nanti kita juga akan terus gali. Kemudian penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yakni di Jabodetabek dan Jawa Timur yang merupakan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, rumah para tersangka, rumah pihak terkait, dan kantor para agen pengurusan tenaga kerja asing. Hingga saat ini KPK telah melakukan penyitaan terhadap 14 unit kendaraan yang terdiri dari 11 unit mobil dan 3 unit sepeda motor, di mana penyitaan 1 unit sepeda motor yang terakhir dilakukan yaitu milik saudara RYT, ex-stafsus menteri. Dalam perkara ini penyidik juga melakukan penyitaan benda tidak bergerak berupa tanah maupun tanah dan bangunan dari sejumlah lokasi sebagai berikut. Dari saudara GTW berupa 2 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan seluas 188 meter persegi, serta 2 bidang tanah beserta bangunan dan tumbuhan di atasnya tentunya dengan luas 554 meter persegi di Jakarta Selatan juga. Dari tersangka PCW, 2 bidang tanah seluas 244 meter persegi yang berlokasi di Kota Bekasi, dan 3 bidang tanah beserta bangunan seluas 172 meter persegi di Jakarta Selatan. Dari tersangka JMS ada 9 bidang tanah dengan total luas 20.114 meter persegi yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa aset tanah bangunan terhadap tersangka lainnya. Atas dugaan perkara tersebut, para disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yunto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara ini,
Dan juga tidak lupa kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak inspektorat pada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena selain dari laporan masyarakat, juga laporan dari inspektorat terkait adanya pelanggaran atau pungutan dalam pengurusan RPTKA ini. Ini menjadi sangat penting penanganan perkara RPTKA ini karena tentunya seperti juga disampaikan oleh Bapak Ketua pada tanggal 17 bahwa survei terkait indeks persepsi korupsi atau IPK salah satunya adalah terkait dengan masalah tata kelola tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing itu yang masuk ke Indonesia tentu dengan adanya praktek-praktek tindak pidana korupsi, pungutan liar, pemerasan dan lain-lain, mereka akan melapor menyampaikan kepada kedutaan besarnya. Dan di kedutaan besarnya tentunya juga ini akan berpengaruh terhadap para penanam modal asing ya yang akan masuk atau para investor yang akan masuk ke Indonesia. Di mana tentunya Indonesia dengan adanya praktek-praktek seperti ini dianggap oleh negara lain yang warga negaranya akan bekerja di sini itu memberikan nilai yang rendah terhadap negara kita. Kemudian juga tenaga kerja ini, ya rekan tenaga kerja ini tidak hanya tenaga kerja yang akan bekerja di sektor industri, gitu ya. Jadi rekan tidak hanya tenaga kerja yang sektor industri, ada juga tenaga kerja asing yang bekerja di sektor olahraga dan lain-lainnya, gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang jadi sepak bola, kemudian mungkin volleyball dan lain-lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya di sektor industri. Kami kembalikan kepada Bapak Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur yang telah menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara dugaan pemerasan dan dugaan gratifikasi dalam pengurusan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan.